Halo sahabat jiwa, kita semua pasti pernah mengalami situasi di mana harus mengambil sebuah keputusan, tetapi masih merasa ragu, bingung, atau bahkan takut salah langkah. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari yang sederhana seperti memilih makanan, hingga membuat keputusan besar yang dapat mengubah hidup kita. Namun, tahukah sahabat, ada sebuah ilmu dalam berpikir dan mengambil sebuah keputusan. Seringkali kita berpikir bahwa keputusan terbaik datang dari insting atau perasaan semata. Namun, para filosof, ilmuwan, dan psikolog telah mempelajari bahwa pengambilan keputusan yang baik adalah gabungan antara logika, intuisi, dan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja pikiran kita. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan membahas bagaimana ilmu berpikir membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Mengapa banyak dari kita masih belum bisa memahaminya, dan bagaimana kita bisa melatih diri agar lebih bijaksana dalam menentukan langkah hidup. Baik sahabat jiwa, pertama kita akan membahas bagaimana pikiran kita bekerja dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman, secara psikologis otak kita memiliki dua sistem berpikir. Sistem pertama yaitu cepat, intuitif, dan emosional. Ini adalah cara berpikir otomatis yang bekerja dengan cepat dan tanpa usaha sadar. Contohnya, saat kita langsung merespon sesuatu tanpa berpikir panjang, seperti menghindari bahaya atau merasakan firasat tentang sesuatu. Sistem kedua, lambat, logis, dan analitis. Ini adalah cara berpikir yang lebih rasional, membutuhkan usaha, dan sering digunakan untuk analisis yang lebih mendalam, seperti saat kita mempertimbangkan pro dan kontra sebelum membuat keputusan yang besar. Dan kebanyakan dari kita lebih banyak menggunakan sistem yang pertama karena lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak energi. Namun, ini juga membuat kita rentan terhadap kesalahan berpikir atau bias kognitif. Lantas, mengapa banyak orang yang belum memahami ilmu dalam mengambil keputusan? Pertama, terjebak dalam bias kognitif. Yang kedua, emosi yang mengendalikan keputusan. Ketiga, kurangnya kesadaran akan pola berpikir sendiri. Yang keempat, tidak melatih diri untuk berpikir kritis. Kita bahas yang pertama, terjebak dalam bias kognitif. Bias kognitif adalah pola berpikir yang menyesatkan kita tanpa kita sadari. Contohnya, confirmation bias, yaitu cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan kita sendiri dan mengabaikan informasi dan fakta lain yang bertentangan. Atau overconfidence bias, terlalu percaya diri terhadap penilaian kita sendiri tanpa mempertimbangkan kemungkinan kesalahan. Contoh lain, availability heuristic, mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang paling mudah diingat, bukan yang paling akurat. Yang kedua, mengapa banyak orang yang belum memahami ilmu dalam mengambil keputusan? Karena seringkali emosinya yang mengendalikan keputusannya. Banyak orang yang mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat, bukan logikanya. Misalnya, membeli sesuatu karena tergiur oleh diskon tanpa mempertimbangkan apakah benar-benar itu dibutuhkan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pola berpikir sendiri. Sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar mempelajari bagaimana cara berpikir kita bekerja. Kita hanya mengikuti kebiasaan, pengalaman, atau apa yang diajarkan oleh lingkungan, tanpa menyadari ada ilmu yang bisa membuat kita
lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang keempat, tidak melatih diri untuk berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi dan prasangkanya. Sayangnya, ini bukan keterampilan yang otomatis dimiliki, melainkan harus dilatih. So, bagaimana cara mengambil keputusan dengan lebih bijak? Pertama, pahami dulu masalahnya dengan jelas. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang saya hadapi? Apa tujuan utama saya? Dengan memahami inti masalah ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, menggunakan pendekatan logis dan emosional secara seimbang. Keputusan yang baik bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga mempertimbangkan intuisi dan emosi. Namun, penting sekali untuk memastikan bahwa emosi yang kita gunakan bukan emosi sesaat, melainkan emosi yang sudah dipertimbangkan secara matang. Yang ketiga, menganalisis pilihan dengan kerangka berpikir yang tepat. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah pros and cons analysis, menuliskan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan. Selain itu, ada metode lain seperti SWOT analysis, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap opsi, atau metode first principle thinking, yaitu pendekatan yang digunakan oleh Elon Musk, yaitu memecahkan masalah hingga ke prinsip dasarnya sebelum mencari solusi. Yang keempat, membiasakan diri berpikir kritis dan skeptis sehat. Jangan mudah menerima informasi tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Ajukan pertanyaan seperti, apakah ini benar? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Apakah saya hanya percaya karena ini sesuai dengan opini saya? Saat mendapatkan sebuah informasi, tanyakan hal-hal ini terlebih dahulu. Lalu yang kelima, belajar dari kesalahan masa lalu. Keputusan yang buruk seringkali menjadi guru terbaik. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, gunakan pengalaman itu sebagai evaluasi. Tanyakan apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan ini, dan bagaimana cara saya memperbaikinya di masa depan. Yang keenam, berlatih mindfulness dalam pengambilan keputusan. Mindfulness adalah kesadaran penuh yang membantu kita mengenali pola pikir dan emosi kita sebelum mengambil keputusan. Dengan berada dalam keadaan yang lebih tenang, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Yang terakhir, menerapkan prinsip delay the decision untuk sebuah keputusan yang besar. Jika memungkinkan, jangan langsung mengambil keputusan besar dalam keadaan terburu-buru. Beri waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebelum menentukan pilihan. Jadi kesimpulannya sahabat jiwa, ilmu berpikir adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Mengambil keputusan adalah bagian dari kehidupan, dan cara kita berpikir sangat menentukan kualitas pilihan yang kita buat. Dengan memahami bagaimana otak kita bekerja, menghindari bias kognitif, serta melatih diri untuk berpikir kritis dan seimbang, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Banyak dari kita yang masih belum menyadari pentingnya ilmu dalam berpikir dan mengambil keputusan. Tetapi semakin kita melatihnya, semakin besar dampaknya terhadap kehidupan kita. Keputusan kecil yang bijak bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Jadi, mulai dari sekarang, kenali cara berpikir kita, perbaiki proses pengambilan keputusan kita, dan jadilah pribadi yang lebih sadar dalam memilih jalan hidup. Karena pada akhirnya,
kehidupan yang lebih baik dimulai dari keputusan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. I love you all.